Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 6 ayat 7-8. Firman Tuhan mengatakan, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku." Pernahkah dalam hidup kita mengalami situasi yang bernama sakit hati? Perasaan sakit hati bisa timbul dari berbagai penyebab. Bisa karena kecewa, ditolak, diabaikan, dihina, difitnah, dipermalukan, dan sebagainya. Berbagai latar belakang dan penyebab bisa membuat hati kita tergores dan tersakiti. Demikian juga berbagai manusia bisa menyebabkan kita sakit hati, di antaranya pasangan hidup, yaitu suami atau istri, anak, orang tua, mertua, menantu, sahabat, tetangga, teman kerja, teman sepelayanan, bahkan hamba Tuhan sekalipun bisa membuat kita sakit hati. Saya pribadi merupakan salah satu orang yang bertumbuh dalam situasi sakit hati. Sejak kecil saya terbiasa mengalami penolakan, pelecehan, dikecewakan, dan diabaikan. Akibatnya, saya tumbuh menjadi seorang yang minder, mudah kecewa, susah bergaul, dan bahkan sensitif atau mudah tersinggung. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sakit hati mudah mengalami banyak penyakit. Tubuhnya lesu, tulang-tulangnya lemah, bahkan berbagai penyakit dalam pun dialami. Ada yang kanker, liver, atau sakit di paru-paru. Berbagai penyakit mudah sekali menghinggapi orang yang mengalami sakit hati. Bahkan ada juga anak-anak yang lahir karena produk sakit hati. Biasanya karena kelahiran yang tidak diharapkan, hasil perselingkuhan, atau digugurkan tetapi tidak berhasil. Akibatnya, anak ini tumbuh menjadi anak yang cacat, gagap, banci, bahkan autis. Meskipun tidak selalu demikian, tapi anak yang kelahirannya tidak diharapkan karena sakit hati akan tumbuh secara tidak normal. Saya mengenal seorang anak muda yang tumbuh dalam kecewa karena ayahnya meninggalkan dia dan ibunya sejak kecil. Ayahnya memilih untuk hidup dengan perempuan lain. Anak ini tumbuh menjadi seorang yang gagap, minder, dan penakut. Kalau diajak bicara susah sekali. Tapi satu kali, ketika dia mengalami kasih Kristus, hidupnya diubahkan. Dia mulai bisa hidup dalam pengampunan. Dia mulai belajar untuk mengampuni ayahnya, meskipun mereka tidak lagi bertemu. Hidupnya pun diubahkan. Studinya berhasil. Pekerjaannya berhasil. Yang luar biasa, setelah beberapa kali kami layani, dia mengalami mujizat, bisa berbicara dengan lancar, tanpa kesulitan. Saya perlu waktu bertahun-tahun untuk mengampuni orang tua saya. Baru ketika SMA, saya mengalami kasih Bapa dan mulai bisa mengampuni orang tua saya. Sejak saat itu, pelan tapi pasti, Tuhan bawa saya mengalami proses kecewa, luka hati, tapi dibawa dalam pengalaman pengampunan. Sehingga ketika difitnah, dikata-katai, disalahpahami, sudah menjadi hal yang tidak terlalu sulit untuk saya lewati. Hari ini periksa hati dan hidup kita. Adakah sakit hati yang masih membekas, masih terasa sakit, dan rasanya luka yang tidak tersembuhkan? Jangan biarkan sakit hati itu menggerogoti hidup Anda, sehingga merusak banyak hal tanpa kita duga. Bisa jadi kita mudah sakit dan lemah secara fisik. Bisa juga kita mengalami kegagalan dalam hubungan dengan orang lain. Bisa jadi kita mengalami kerugian dan kegagalan secara ekonomi. Jangan pernah menunda waktu untuk melepaskan pengampunan. Jangan sampai ada penyesalan yang tidak berujung karena kita mengabaikan untuk mengampuni seseorang.
Jangan simpan sakit hatimu. Mari kita ambil keputusan dalam pengampunan, maka hidup kita akan dipulihkan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami hidup dalam sakit hati. Kami menyimpan kecewa, kami menyimpan dendam dan kepahitan karena perlakuan orang lain pada kami. Begitu terasa sakit itu, begitu terasa luka itu ya Tuhan. Tapi beri kami hari ini ya Tuhan kemampuan untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Siapapun mereka, apapun status mereka, apapun hubungan mereka dengan kami. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ucapkan dalam 1-2 detik siapa orang yang hari-hari ini membuat Anda masih terluka, membuat Anda masih terasa sakit. Kalau Anda diingatkan oleh nama-nama tertentu, orang-orang tertentu, lepaskan pengampunan. Tuhan, saya ampuni. Sebutkan namanya. Tuhan, saya ampuni dia. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, mampukan kami. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Sebab sesungguhnya kami tidak mampu Tuhan untuk mengampuni. Tapi kami juga tidak mau hidup dalam kepahitan terus-menerus. Di dalam nama Yesus maka akan ada aliran-aliran yang baru, aliran-aliran dari Roh Kudus, aliran-aliran dari Tuhan, yang membuat setiap kita bisa mengampuni setiap orang yang menyakiti hati dan hidup kita. Dan kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan yang ajaib, yang membuat kita mengalami penerimaan kalau selama ini kita ditolak, yang membuat kita mengalami peneguhan kalau selama ini kita diabaikan, yang membuat kita mengalami dipulihkan kalau selama ini kita disingkirkan oleh orang lain. Dalam nama Yesus kami cabut semua akar pahit yang tertanam di dalam hati dan jiwa setiap anak-anak Tuhan yang mendengar rekaman ini. Di dalam nama Yesus kami nyatakan dengan iman, terimalah kesembuhan, terimalah kesehatan, terimalah keberhasilan, terimalah pintu berkat dan mujizat yang terbuka, terimalah keuangan yang melimpah, yang menjadi berkat Tuhan, yang menjadi jatah kita. Karena kita sudah mulai bisa mengampuni orang lain, maka kehidupan Anda akan diberkati, kehidupan Anda dipulihkan, kehidupan Anda diubahkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah bisa mengampuni Tuhan. Kami percaya kuasa pengampunan itu sudah ada pada kami. Dan hidup kami sudah dipulihkan, diubahkan, dimenangkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hidup dalam pengampunan hari demi hari, dan tidak lagi hidup di bawah sakit hati. Salam dari Syakir Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.